Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mata Nanggongwan cerah dan tanpa sadar ia berkata, ini barang yang bagus, meskipun tidak terlalu kuat, ini masih cukup baik. Ada 4 barang, salah satunya berisi 3 peluru meriam jiwa stasioner kelas 7, 3 lainnya berisi peluru meriam jiwa stasioner kelas 5. Ada 10 dari mereka dalam setiap wadah, meskipun hanya peluru meriam jiwa kelas 5 dan 7. Ada jumlah besar dari mereka jika itu dijual. Sudah bisa ditukar dengan jumlah koin emas yang sangat besar. 7 simpan sekarang. Kita bisa membaginya nanti. Komandan Guo terlalu baik. Sepertinya, Legiun Sri Jiwa kedua akan menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanmu. Meskipun Nanggongwan Seraka hidupnya sendiri, lebih penting dia memberikan semuanya kepada Wu Yuhao sebagai hadiah. Paling tidak, dia berharap Wu Yuhao akan lebih bersedia untuk menghapus segelnya di masa depan. Ini barang bagus. Dia telah menggunakan hampir semua peluru meriam jiwa stasioner yang dia dapatkan dari kota bercahaya selama invasi monster roh. Apa yang tidak dia miliki sekarang adalah peluru meriam jiwa stasioner canggih. Setelah meletakkan semua peluru, Wu Yuhao kembali ke meja dan mengangkat cangkir anggur dengan tangan kanannya. Terima kasih, Komandan Guo, untuk hadiah berhargamu. Ayo kita bersulang. Guo Nu cepat berdiri dan minum dengan Wu Yuhao. Mengambil kesempatan ini, Wu Yuhao meletakkan sebuah bola di bawah meja. Setelah mereka selesai, Guo Nu secara pribadi mengirim Wu Yuhao, Nanggongwan, dan sisanya dari formasi jiwa. Dia tidak tahu bahwa bola cahaya putih telah menyelinap keluar dari bawah meja di tendanya dengan cepat, bersembunyi di sebuah sudut. Saat Nanggongwan dan Wu Yuhao berjalan kembali, Nanggongwan melirik penasaran pada Wu Yuhao. Dia bertanya, apakah kamu sudah melakukannya? Wu Yuhao tersenyum dan menjawab, ya. Nanggongwan bahkan lebih terpana. Dia tidak melihat Wu Yuhao melakukan apapun. Wu Yuhao hanya memberi isyarat padanya untuk memberi Guo Nu bersulang sekali. Ketika Wu Yuhao melihat ekspresi bingungnya, dia berkata, jika kamu bisa tahu, tidakkah kamu pikir Guo Nu juga bisa tahu? Jangan khawatir. Ketika semuanya selesai, aku akan memenuhi janjiku padamu. Nanggongwan mengangguk. Dia tidak punya pilihan sekarang selain untuk percaya pada Wu Yuhao. Dia mempercayai kredibilitas Akademi Shrek. Setelah kembali ke tendanya, Wu Yuhao duduk bersilang dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia memaksa alkohol yang dia konsumsi sebelum keluar dari tubuhnya. Langkah pertama dari rencana itu telah selesai. Langkah selanjutnya akan dilakukan nanti malam. Dia memasuki meditasi, terus berkultivasi. Bahkan di wilayah musuh, dia terus meningkatkan kemampuannya. Tanpa kemampuan yang memadai, dia tidak bisa melakukan apapun. Setelah pengamatan Wu Yuhao menyadari bahwa kebiasaan Tangya sangat mirip dengan kebiasaannya. Terlepas dari makanan, dia akan berkultivasi di tendanya. Dari luar, seseorang bisa dengan halus mendengar nafasnya. Mas Raja sangat santai di sini, bahkan Zhong Liwu tidak memanggil untuk apapun. Wu Yuhao telah melihat para penatua di sini. Ada 2 dolo transenden dari aula ibadah gereja Roh Kudus juga. Mereka tidak semua mas roh jahat. Harimau kalajengking Dolo Zhang Peng ada di sini, juga dari aula ibadah. Dia tidak tinggal jauh dari Tangya. Ketika Tangya pergi ke kantin untuk makan, Wu Yuhao melihat bahwa Zhang Peng duduk di sampingnya beberapa kali. Dia adalah satu-satunya orang lain yang bisa duduk di sampingnya selain Zhong Liwu. Zhang Peng mungkin ditugaskan untuk melindunginya. Meskipun kultivasi Tangya tidak bisa dibandingkan dengan Mas Xiao Tao, gereja Roh Kudus melakukan ini untuk mengawasi pelatihannya dan melindunginya. Harimau kalajengking Dolo bukanlah seseorang yang bisa ditangani dengan mudah. Dia menjadi penghalang bagi upaya mereka dalam waktu dekat. Meskipun Wu Yuhao sudah punya rencana, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Dia berharap semuanya akan baik. Langit berubah semakin gelap dan semakin gelap, dan pangkalan juga menjadi tenang. Setelah seharian berlatih, para prajurit biasa juga kembali ke ranjang masing-masing untuk beristirahat. Hanya penjaga malam yang melanjutkan patroli mereka. Tentu saja, pertahanan formasi juga masih sangat ketat. Bahkan di malam hari, tenda Komandan Legiun Sri Jiwa kedua. Setelah makan malam, Guo Nu melakukan beberapa tugas administrasi setelah dia kembali. Setelah menyelesaikan urusan administrasi,
Gono meninggalkan tenda komandan dan pergi untuk melihat formasi jiwanya sebelum tidur setiap malam. Ia akan melakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah masalah muncul. Setelah itu, dia akan kembali ke tendanya untuk beristirahat. Saat dia melangkah keluar dari tendanya, bola cahaya putih perlahan-lahan merangkak keluar dari sudut. Itu menyembunyikan auranya sebelumnya. Gono tidak menemukan apa-apa meskipun dia adalah dolo jiwa. Setelah itu muncul, diam-diam bertahap berkembang. Perlahan-lahan mengadopsi bentuk manusia. Akhirnya tampak seperti Wo Yu Hao. Sore itu, Wo Yuha meninggalkan bola kekuatan spiritual ini di tenda tepat ketika Nanggong Wan bersulang untuk Wonu. Untuk memastikan itu bisa bertahan cukup lama, Wo Yuhao tidak menempelkan keterampilan jiwa padanya. Dia menggunakan imitasi. Sebuah cincin kecil muncul di tangan entitas spiritual ketika ia membalik pergelangan tangannya dan cahaya berkelebat. Itu adalah cincin safir cahaya bintang. Ketika Wo Yuhao telah meninggalkan bola cahaya ini, cincin inilah yang tertinggal di dalamnya. Cincin bersinar dengan cahaya dan Wo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia mengambil kotak panjang dari cincin itu dan meletakkannya di atas meja di dalam tenda. Dia tampak sedikit enggan ketika dia melihat kotak ini. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan mengeluarkannya. Kekuatan spiritualnya menyebar dan membentuk penghalang spiritual di dalam tenda, mengisolasi aura baik di dalam maupun di luar tenda. Nanggong Wan memberitahunya tentang kebiasaan komandan Legis Jiwa. Wo Yuhao tahu bahwa Guonu tidak akan kembali setelah pergi. Dia akan langsung tidur setelah pemeriksaan rutinnya. Tenda ini adalah tempat aman saat ini. Tidak ada alat jiwa pengintai yang akan mencakup area ini. Setelah membangun penghalang spiritual ini, entitas spiritual Wo Yuhao tampak jauh lebih ilusi. Dia telah berubah hampir sepenuhnya transparan. Dia dengan hati-hati membuka kotak itu. Ketika kotak itu terbuka, entitas spiritual Wo Yuhao adalah yang pertama menanggung beban. Sebuah kejutan luar biasa mengguncangnya. Jika kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat, entitas spiritual akan hilang. Ada peluru meriam panjang tergeletak di dalam kotak. Apa yang dirilis sebelumnya adalah aura kavaleri lapis baja. Ketika itu disapu, entitas spiritual Wo Yuhao hampir menghilang. Jika Nanggong Wan melihat ini, dia akan segera mengenalinya. Itu karena dia pernah menggunakan peluru meriam ini untuk memacu instruksi jiwa untuk mendapatkan hasil yang baik di turnamen alat jiwa kota bercahaya ketika dia masih menjadi master aliansi Musue. Wo Yuhao telah memberikan diri dengan peluru meriam ini dan barang-barang lainnya selama ledakan besar di kota bercahaya. Dia telah menyimpan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 ini dan memberikan sisanya kepada Sekte Tang. Merasa aura yang berasal dari peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 ini, Wo Yuhao kagum. Ini adalah senjata strategis sejati. Xuan Ziwen pernah mengatakan kepadanya bahwa bahkan seorang instruktur jiwa kelas 9 akan membutuhkan 3 hingga 6 bulan dan banyak logam langka untuk menyelesaikan produksi alat jiwa semacam ini. Setiap kali alat jiwa seperti ini dibuat, itu juga menguras energi seorang instruktur jiwa kelas 9 dengan sangat besar. Akibatnya, senjata strategi semacam itu sangat langka bahkan di Kekaisaran Ryu. Awalnya Kekaisaran Ryu telah menerobos pegunungan Mingdo menggunakan 3 peluru meriam stasioner kelas 9 seperti ini, meniup ngarai terbuka di pegunungan. Wo Yuhao masih mengingat itu dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba sesuatu yang menakutkan seperti ini. Terlalu besar bagi Wo Yuhao untuk menggunakan alat jiwa kelas 9 mengingat kultivasinya saat ini. Namun, meriam jiwa stasioner berbeda. Itu tidak sulit untuk dioperasikan, hanya harus diledakkan. Itu pada dasarnya hanya bom yang sangat menakutkan. Energi yang dibutuhkan terkandung di dalamnya dan tidak membutuhkan Mas Roh untuk menuangkan energi spiritualnya atau kekuatan jiwanya. Tentu saja itu adalah hal yang berbeda ketika menggunakan meriam jiwa khusus untuk menembakkan serangan jarak jauh dengannya. Jika memungkinkan, Wo Yuhao jauh lebih bersedia untuk menggunakannya menggunakan meriam jiwa. Itu adalah senjata jarak jauh ultra yang bisa mencapai lebih dari 15 km jauhnya. Jauh lebih kuat daripada peluru biasa. Wo Yuhao tidak tahu seberapa jarak terjauhnya, hanya seorang instruktur jiwa kelas 9 yang tahu jarak persisnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain ini. Peluru ini adalah pilihan terbaik yang dia miliki. Entitas spiritualnya memasang peluru meriam jiwa kelas 9 ini. Tidak sulit untuk menembakkan meriam jiwa stasioner kelas 9. Formasi intinya hanya harus dipicu. Sebagai instruktur jiwa kelas 7 yang telah membuat alat jiwa kelas 8,
Tidak sulit bagi Wo Yuhao untuk memicu pembentukan inti meriam jiwa ini. Setelah menempatkan peluru meriam jiwa, Wo Yuhao menyimpan kotak itu. Kotak itu masih berharga karena bisa mengisolasi aura peluru meriam jiwa kelas 9. Setelah menyelesaikan segalanya, entitas spiritualnya tidak pergi. Jika dia ingin memicunya merasa terbaik, dia harus melakukannya secara pribadi daripada mengatur waktu untuk meledakkannya sendiri. Karena ini, Wo Yuhao tidak punya pilihan selain kehilangan beberapa kekuatan spiritual yang ia tinggalkan dalam entitas spiritualnya. Dia hanya bisa mencoba melarikan diri ketika saatnya tiba. Jika dia tidak bisa, dia hanya bisa menerima nasibnya. Setelah menyelesaikan semua ini, dia sudah membuka matanya di tendanya sekarang dan mulai menggumamkan beberapa mantra. Sebuah penghalang spiritual terbentuk di dalam tendanya sendiri. Tidak lama kemudian, pintu hitam pekat perlahan-lahan terbuka dan sosok-sosok mulai diam-diam keluar dari sana. Tenda yang awalnya cukup luas menjadi agak sempit dengan cepat. Raja beruang SR lah yang terakhir keluar. Dia begitu besar sehingga ia mengambil sebagian besar ruang di tenda. Yuhao, apakah kamu siap? Penatua Song bertanya kepada Wo Yuhao. Wo Yuhao mengangguk dan berkata, aku sudah memasang peluru meriam stasioner kelas 9 yang disebut sebagai badai pemusnahan. Ini adalah alat jiwa kelas 9 yang secara khusus ditargetkan untuk menghancurkan logam. Sangat merusak. Selanjutnya, hal itu menyebabkan kehancuran dari dalam keluar. Pasukan ekstro jiwa itu pasti akan dimusnahkan. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orang akan mati karenanya. Yan Shouzi berkata, Yuhao, kamu terlalu lembut. Ini perang dan orang-orang mati. Yang perlu kita lakukan adalah mengakhirinya dengan cepat untuk mencegah lebih banyak korban. Menghancurkan mesin strategis akan menyelamatkan lebih banyak orang. Apakah kamu mengerti? Wo Yuhao sedikit mengangguk. Setelah mengalami banyak perkelahian, dia sudah menerima beberapa aspek perang. Penatua Song berkata, sudah waktunya, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Wo Yuhao melihat timer yang telah dia persiapkan sebelumnya dan mengangguk pada Penatua Song. Kita akan membantu Kekaisaran Tianhun menghancurkan Legio Instru Jiwa kali ini. Ini akan sangat mengurangi tekanan pada mereka. Ini juga dapat dianggap sebagai bayaran kepada mereka karena mengerahkan kembali pasukan mereka. Saat dia berbicara, Wo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan menghubungkan pikirannya dengan teman satu timnya. Deteksi spiritualnya perlahan menyebar. Dia sudah mengamati sekelilingnya dan menutupi setiap inci yang tidak memiliki penghalang spiritual. Dia memberikan tata ruang yang terperinci kepada teman-teman satu timnya, terutama tenda tempat Tangya tinggal. Aku harap semua orang bisa mendengarkan perintahku nanti. Setelah kita menyelamatkan Guru Shoya, kita masih harus kembali ke sini dan masuk kembali ke demi spektralku. Kita hanya aman ketika itu terjadi. Kita kemudian akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Penatua Song berkata, ya mulai sekarang kami akan mendengarkan perintahmu. Wo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat Penatua Song. Dia hanya melihat dorongan di matanya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Wo Yuhao fokus dan mengalihkan pemikirannya ke entitas spiritualnya. Para Mas Roja ditempatkan di inti seluruh markas. Pangkalan ini berisi lebih dari 100.000 orang yang menyebar lebih dari 50 km ke segala arah. Formasi jiwa kedua letak di dekat tepi pangkalan yang paling dekat dengan Kekaisaran Tianhun. Wo Yuhao menyipitkan mata dan tatapan misterius melintas di matanya. Entitas spiritualnya juga mulai mengambil tindakan. Tangannya ditekan ke peluru dan aliran kekuatan spiritual mengalir masuk. Ini memicu pembentukan inti dari badai pemusnahan. Tekanan mengerikan dilepaskan dari badai pemusnahan. Wo Yuhao hanya merasa bahwa entitas spiritualnya akan hancur berantakan. Saat badai pemusnahan bersinar terang dan memancarkan cahaya metalik yang cerah, Wo Yuhao tidak berani melangkah lebih jauh. Entitas spiritualnya akan hancur berantakan. Dia menggunakan kekuatan ledakan untuk memaksa seberkas kekuatan spiritualnya untuk mengebar keluar dari tenda. Dengan cepat naik secepat mungkin ke langit. Dia hanya bisa menggunakan waktu singkat ini untuk mempertahankan kekuatan spiritualnya. Meskipun itu hanya goresan, dia masih akan terluka secara kritis jika itu dihancurkan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.